Don't follow your passion. Sebelum lo freak out, buku ini bukannya melarang lo untuk kerja di bidang yang sesuai dengan passion lo. Hi folks, welcome to my channel. Gue Vicario, dulu gue kuliah teknik industri, memulai karir sebagai seorang konsultan manajemen, dan sekarang melakukan transisi menjadi seorang strategic project manager di tech company. On the side, gue membangun followyourflow.id, di mana gue dan partner gue, Mbak Ika, sharing personal development tips untuk millennials, terutama early career professionals. Di video ini, gue akan share insight yang gue dapat dari sebuah buku yang mengubah perspektif gue tentang karir. Buku itu adalah So Good They Can Ignore You. Nah, waktu itu situasinya adalah gue lagi galau setengah mati terhadap karir gue, karena priority dari tim gue berubah dan akhirnya role gue harus berubah. Saat itu gue lagi mikir sebaiknya gue meninggalkan perusahaan gue sekarang apa enggak ya. Nah, di tengah kegalauan itu akhirnya gue ketemu dengan buku ini dan dapat banyak banget insight yang akan gue share sama lo di video kali ini. Yuk, langsung aja. Insight pertama adalah don't follow your passion. Sebelum lo freak out, buku ini bukannya melarang lo untuk kerja di bidang yang sesuai dengan passion lo. In fact, kalau memang lo kerja di bidang yang sesuai sama passion lo tuh bagus banget. Tapi yang buku ini bilang adalah jangan sampai kita memilih pekerjaan purely karena passion, purely karena kita suka aja. Kenapa demikian? Jadi di buku ini tuh dijelasin bahwa sebenarnya passion itu membutuhkan waktu. Seringkali kita jadi tidak memilih sebuah pekerjaan atau kita tidak melakukan sesuatu karena kita itu nggak passionate about it. Padahal wajar banget ketika kita pertama kali melakukan sesuatu, kita mungkin nggak passionate about it. Kenapa? Karena kita belum enjoy, kita belum familiar, dan kita ya belum ketemu aja ketertarikannya sama bidang tersebut. Tapi ada sebuah riset yang dilakukan oleh sekumpulan psikologis terhadap executive assistant. Jadi ditanya nih, kira-kira dari executive assistant yang banyak itu, kira-kira siapa ya yang lebih menikmati pekerjaan mereka? Apakah mereka yang menganggap menjadi eksekutif asisten itu sebagai sebuah calling atau apa nih? Nah, ternyata dari hasil riset tersebut menunjukkan bahwa eksekutif asisten yang menikmati pekerjaannya adalah mereka yang sudah stay di pekerjaan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dari situ semakin kuatlah tesis bahwa mungkin awalnya kita nggak passionate about something, tapi ketika kita melakukan dan kita semakin jago, maka kita akan semakin enjoy. Karena ketika kita sudah semakin jago, kita jadi bisa bekerja dengan lebih efisien, bisa berkontribusi lebih banyak, dan juga kita bisa mendapatkan working arrangement yang sesuai dengan apa yang kita mau. Insight kedua yang gue pelajarin dari sini juga adalah gimana sih buku ini membahas tentang idea of following your passion yang dikumandangkan oleh Steve Jobs. Jadi pada tahun 2005, Steve Jobs itu bikin sebuah pidato di Stanford yang bilang bahwa lo itu perlu follow your passion. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Sejak saat itu, jadi banyak banget orang yang memilih karir berdasarkan passionnya. Padahal sebenarnya, dari buku ini pun gue jadi belajar bahwa even Steve Jobs sendiri tidak sepenuhnya memfollow his passion. Maksudnya gimana? Jadi gini, jadi beberapa bulan sebelum dia akhirnya memulai Apple, dia itu ada di posisi dia pengen menjadi guru meditasi. Nah, ketika dia udah pengen menjadi guru meditasi, dia udah siap-siap nih pengen ngajar, tapi dia sadar saat itu, aduh kalau gue jadi guru meditasi, saat ini pemasukan gue nggak cukup. Ketika dia merasa bahwa pemasukannya nggak cukup, dia mulai freelancing, dan dari freelancing itulah dia akhirnya membuat Apple. Barulah akhirnya Apple yang dia ikutin. Nah, kalau premisnya ternyata passionnya Steve Jobs itu adalah meditasi, sebenarnya dia nggak benar-benar ngikutin passionnya kan. Dia itu ngelihat bahwa oke, pada saat itu ada opportunity lain, ya udah dia lakuin aja itu dulu. Dan in fact, ternyata setelah dijalanin, ternyata memang itu adalah hal yang dia passionate about. Maka dari itu, jangan cuma sekedar follow apa yang Steve Jobs bilang, tapi coba follow apa yang Steve Jobs actually lakukan. Insight ketiga, kalau ternyata follow your passion itu nggak bisa ditelan bulat-bulat, lalu apa alternatifnya? Nah, jadi dari buku ini, gue belajar sebuah konsep yang namanya craftsman mindset. Craftsman mindset ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan passion mindset. Kalau passion mindset, fokusnya adalah
Apa nih yang gue suka? Apa nih yang bisa pekerjaan ini berikan buat gue? Kalau craftsman mindset justru dibalik banget. Ada pekerjaan, gimana caranya gue bisa contribute? Gimana caranya supaya gue bisa jadi lebih jago, sehingga gue bisa berkontribusi lebih terhadap pekerjaan gue dan terhadap orang-orang di sekitar gue. Nah, apa nih pentingnya punya craftsman mindset? Jadi dengan punya craftsman mindset, otomatis kita menjadi lebih bagus di pekerjaan kita. Semakin kita menjadi lebih bagus, kita juga bisa add value, kita menjadi semakin berharga. Ketika kita menjadi semakin berharga, kita semakin memiliki yang namanya career capital. Career capital ini adalah pengetahuan langka yang nggak dimiliki sama banyak orang. Semakin banyak career capital yang kita punya, semakin banyak ini bisa menguntungkan kita baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Contohnya, gue kenal seseorang yang dimana dia itu bisa menegosiasikan jam kerja yang sangat fleksibel, padahal orang-orang di kantor dia jam kerjanya sangat nggak fleksibel dan sangat kaku. Kenapa dia bisa kayak begitu? Karena dia memiliki sebuah skill yang dimana nggak banyak orang lain miliki. Dari situ, gue belajar bahwa seru banget nih yang namanya craftsman mindset, jadi gue fokus untuk gimana caranya supaya bisa lebih bagus di hal yang gue kerjakan. Nah, tapi gue pengen bikin caveat juga, dan ini ditulis di bukunya. Ada momen-momen di mana menerapkan craftsman mindset itu kurang tepat. Specifically ada 3 situasi. Yang pertama adalah ketika lo berada di sebuah organisasi, di mana sebenarnya susah banget untuk membedakan kontribusi lo dengan kontribusi orang lain. Sehingga mau segimanapun lo berusaha, lo akan dianggap sama-sama aja sama orang lain. Yang kedua adalah lo misalnya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak bagus buat dunia ini. Misalnya ternyata terlibat di kasus-kasus penipuan atau fraud. Dan yang ketiga adalah kalau lo kerja sama orang yang benar-benar lo nggak suka, borderline toxic, atau bahkan melakukan harassment. Jadi craftsman mindset ini juga bagus buat diterapkan, tapi be aware juga terhadap situasi-situasi tertentu yang dimana membuat penerapannya memerlukan sebuah penyesuaian. Setelah gue jelasin tentang apa itu craftsman mindset dan apa pentingnya, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya untuk mengasah craftsman mindset ini? Caranya ada banyak banget, tapi di video ini gue akan fokus ke satu hal aja. Jangan cepet-cepet cabut dari kerjaan lo yang sekarang. Jadi gue sering banget ditanya sama orang, Fik, kalau misalnya gue cabut setelah 1 tahun kerja itu oke nggak ya? Well, karena gue bukan recruiter, mungkin gue nggak melihat dari perspektif recruiter. Tapi sejak gue baca buku ini, gue jadi sadar bahwa kalau kita stay terlalu sebentar di sebuah perusahaan, itu agak-agak membahayakan. Terutama dari segi craftsman mindset. Karena kita belum punya cukup waktu untuk mengembangkan expertise kita, tapi kita udah pindah ke tempat yang lain. Ini benar-benar tergantung preference lo banget, tapi hopefully ini bisa menjadi sebuah pertimbangan. Karena kalau misalnya kita ngerjain sesuatu belum cukup lama, kita belum bisa build expertise di sana, sehingga akan menjadi lebih susah untuk punya career capital. Jadi semoga itu bisa jadi bahan pertimbangan ya. Even di kasus ekstrim, buku ini pun menyarankan bahwa kalau perlu lo menolak mendapatkan promotion. Maksudnya gimana? Karena seringkali ketika kita dipromosi, kita perlu agak-agak lebih hands off dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kita fokus dari seorang eksekutor menjadi seorang manajer. Seringkali ketika kita ini bertransisi menjadi seorang manajer, kita ini belum benar-benar matang dengan kemampuan teknikal yang kita miliki sebelumnya. Salah satu implementasi dari craftsman mindset ini adalah menolak promotion dengan basis bahwa bentar nih, saat ini gue pengen fokus dulu untuk mengembangkan expertise gue, sehingga mungkin kayaknya jadi manajer belum jadi priority gue saat ini. Menarik ya, buku ini ngasih career advice yang lumayan tidak intuitif, yang jarang banget gue dapetin di tempat-tempat lain. Nah, sebelum menutup, gue mungkin akan share sebuah cerita yang cukup personal. Jadi gue inget banget beberapa tahun yang lalu, gue udah mau cabut dari kantor gue yang sekarang, karena gue mendapatkan juga opportunity di kantor lain. Pada saat itu, gue bener-bener galau setengah mati, karena kalau gue stay, gue mungkin mengerjakan hal yang bukan passion gue. Sedangkan kalau gue pindah, nggak cuma gue dapat gaji yang lebih tinggi, gue mengerjakan hal yang menjadi passion gue. Setelah gue benar-benar pikir-pikir, akhirnya gue memutuskan buat stay. Kenapa? Karena di kantor gue itu saat itu membutuhkan expertise gue, dan gue ngerasa gue bisa contribute. Dan ternyata, dari buah gue staying di kantor gue mendapatkan banyak banget privilege. Gue bisa jadi kerja sama mentor-mentor yang udah dari lama gue idamkan, gue bisa kerja di project yang penting banget buat organisasi, dan akhirnya sekarang gue memiliki career capital
yang mungkin nggak akan gue miliki kalau gue saat itu pindah. Jadi, kalau kita ngomongin yang namanya keputusan karir, itu bukan cuma sekedar gimana caranya kita mendapatkan gaji yang lebih dan lebih, tapi juga untuk mengembangkan expertise dan memiliki karir capital yang lebih banyak. Jadi semoga buku ini bisa ngasih lo perspektif yang lebih luas. Nah, kalau gitu kita recap dulu ya, apa aja yang udah kita pelajari dari buku So Good They Can Ignore You. Yang pertama adalah don't blindly follow your passion. Bukannya nggak boleh untuk follow your passion, tapi membuat keputusan karir itu lebih dari sekedar mempertimbangkan passion. Yang kedua adalah follow apa yang Steve Jobs lakukan, bukan apa yang Steve Jobs bilang. Karena sebenarnya ada sedikit plot twist dari apa yang sebenarnya terjadi di kehidupannya Steve Jobs saat itu. Nomor 3, kalau misalnya follow your passion bukan sebuah alternatif yang bagus, alternatif lainnya adalah yang namanya craftsman mindset. Di mana kita fokus untuk menjadi jago di bidang kita, sehingga kita bisa memiliki career capital. Dengan memiliki career capital yang banyak, kita jadi bisa memiliki dan mengakses peluang-peluang karir yang tidak terbuka buat banyak orang. Yang keempat, ada momen-momen di mana craftsman mindset ini mungkin bukan solusi yang tepat untuk diterapkan. Ada 3 situasi. Yang pertama adalah kalau lo berada di organisasi di mana kontribusi lo tidak dihargai. Yang kedua, ketika misalnya lo bekerja dan melakukan hal yang tidak etikal. Yang ketiga adalah kalau lo bekerja dengan orang-orang yang lo nggak suka banget, toxic, atau bahkan melakukan harassment. Yang kelima, caranya untuk mengembangkan craftsman mindset itu adalah dengan stay long enough di pekerjaan kita yang sekarang, dan bahkan dalam kasus ekstrim bisa menolak promosi karena kita belum terlalu jejak secara kemampuan teknikal kita. Segitu dulu aja sharing gue dari buku So Good They Can Ignore You. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Boleh juga buat share video ini buat teman-teman lo yang membutuhkan. Selamat mengembangkan craftsman mindset.